warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ba'du. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bisa istiqomah pada malam hari ini, kita di malam awal-awal bulan Safar. Allah Ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu untuk melakukan thalabil ilmi, untuk melakukan zikir, berselawat, bersilaturahim, bertasadduk, mencari ilmu, banyak hal kebaikan yang Allah Ta'ala mudahkan bagi kita di malam ini. Tidak ada kekuatan yang kita miliki kecuali hanya Allah yang telah memberikan kekuatan tersebut kepada diri kita. Dan ketika Allah menghendaki, bisa saja kekuatan tersebut Allah cabut, sehingga naudzubillah min dzalik, kita terputus dari kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Kita semua orang-orang mukmin berada di dalam dua kekhawatiran. Kekhawatiran apa yang telah terjadi, ajal yang telah terjadi, apa yang akan Allah lakukan pada apa yang telah kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang telah kita lakukan. Kita tidak tahu apakah kebaikan kita itu menjadikan pahala buat kita, atau malah kebaikan yang kita lakukan malah menjadi bagian dari siksa buat kita. Kita pun tidak tahu setelahnya ini, ajal yang terjadi, ketetapan Allah yang terjadi, ajal yang belum terjadi pada kita, ini apa yang Allah putuskan pada kita. Apakah kita masih menjadi orang yang baik atau lebih baik? Kita menjadi orang baik atau menjadi orang yang jadi jelek? Naudzubillah min dzalik. Jangan merasa aman dalam posisi kita sekarang, karena kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki, apa yang telah Allah tetapkan di zaman azali. Mulanya selalu tanamkan pada diri kita rasa takut akan siksa-siksanya Allah Ta'ala, dan selalu berharap atas rahmatnya Allah Ta'ala. Dan ternyata kita pun berada di antara dua kebaikan. Kebaikan yang telah kita laksanakan sekarang, alhamdulillah, dan kebaikan yang kita tunggu nanti. Insya Allah jasa depan kita hadir, berarti itu sudah baik. Insya Allah besok basyair kita hadir, itu sudah kebaikan. Satu kebaikan ini, kita telah melakukan sholat isya berjamaah. Kita tunggu kebaikan selanjutnya, yaitu melakukan sholat subuh berjamaah. Masih kita tunggu, alhamdulillah. Hadirin yang saya hormati, di bulan Safar itu di dalam suatu hadis, ya, kilau kamakol, katakan bahwa la duwa wala tiyarah wala hammah wala safar, bahwa tidak ada yang namanya penyakit itu menular, tidak ada namanya kesialan, dan tidak ada namanya ramalan dengan suara-suara burung. Kesialan dengan adanya suara-suara burung hantu misalnya. Dan tidak ada juga safar. Artinya kesialan karena safar. Ini kita berbicara tentang ketauhidan, bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya di bawah kehendak dan iradahnya dan kuasanya Allah Ta'ala, berada di bawah qada dan qadarnya Allah Ta'ala, yang harus kita yakini, dan itu bagian dari rukun iman. Percaya karena qada sareng qadarna Allah Ta'ala. Terkadang di kehidupan kita terjadi hal yang
terjadi dengan kontinu, selalu kejadiannya sama, sehingga kadang di pikiran kita tergambarkan bahwa itu terjadi bukan karena Allah. Kayak orang seri kabawa serinya tuh di tukang, nu hiji seri, nu hijina seri deh itu teh nular, nu hiji sisiwo, nu hijina sisiwo deh eta teh penyakit anu nular gitu. Eta ge penyakit nyani mato ge lamun serina seri karena ibadah. Mun sales mah hiji, sales mah deui ayeuna uzum corona itunya dianggap penyakit menular mematikan. Padahal wala doang, bahwa tidak ada penularan dengan sendirinya, tidak ada. Yang namanya nular dengan sendirinya itu tidak ada. Kalau tak Allah menghendaki itu ya nular. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, jejer barang, duduk barang, sare barang ya mual nular, gak bakal nular. Itu kehendaknya Allah. Dan terkadang di pikiran orang bahwa sesuatu itu nular dengan sendirinya. Mulanya ketika dikatakan bahwa ada penyakit menular, kita pun harus hati-hati. Ini maksudnya nular dengan sendirinya, apa mungkin karakternya nular sehingga Allah menciptakan sifat nular di penyakit tersebut. Hakikatnya hanya Allah yang menularkan. Ini yang harus kita yakini, bahwa tidak ada sesuatu itu menular dengan sendirinya. Wala tiarah, tidak ada kesialan, ya, tidak ada sial. Misalnya ayah meong lahirna modelna kieu, wah yang meong pembawa sial ya, gitunya misalnya. Kadang sesuatu disial-sialkan, kasihan kan. Kadang anaknya sendiri disebut anak pembawa sial. Naudzubillah min dzalik. Yo anak pembawa sial dimulai lahir nyiksa we gitunya, dimulai hamil nyiksa we, ya sampai lahirnya nyiksa. Itu di otak kita nantinya ke anak tersebut malah nganggapnya sial terus. Kalau bisa mau nih anak itu mati. Kadang orang sudah ada pikiran gitu. Di masyarakat pun ada. Di masyarakat ini membawa sial. Nya unggah jeung manehna motor betus. Itunya ngusup teu meunang-meunang gitunya. Ini yang pamana. Itu pembawa sial gitunya misalnya. Itu kadang di pikiran kita ada. Kalau sama dia kok konyol terus, kejadiannya nggak enak terus. Itu termasuk tiar. Dan ini bahaya kalau sampai meyakini bahwa itu terjadi dengan sendirinya. Yang ketiga walahama, suara-suara biasanya ibu-ibu lamun bapak-bapak lamun ayah ayam jam 12 penting sok ngomongna naon, wah aya nu ini itunya suudon teh nu suudon, wah ya bla 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 gitunya. Aya suara manuk kebluk gitunya atau burung hantu kumaha, wah ya kejadian naon gitunya. Kadang bukan hanya burung, lagi minum gelasnya katoel, tak rag rak, aya naon ya, aya naon, gelas pepes aya naon gitunya. Kok mikirnya yang jauh itu bahaya. Dan ternyata apa yang kita ucapkan itu terkadang yang terjadi, ya. Terkadang hal yang terjadi itu memang karena terikat dengan ucapan kita. Sebenarnya tidak seperti itu. Mulanya jangan mengucapkan wah ini pasti anak saya celaka. Ya celaka beneran. Ketika Sayyidina Yusuf memilih, saya memilih penjara. Penjara lebih saya senangin. Jadi penjara, dia yang ngomong, jadi penjara Nabi Yusuf deh. Kalau terus dikasih peringatan, kalau kamu milih, kalau saya sehat itu lebih saya senang. Itu lebih bagus. Jadi jangan milih-milih sesuatu yang membahayakan kita. Daripada orang miskin mendingan paeh deh. Ya paeh nantinya. Paeh tereh tacan miskin teh geus paeh manten. Gitu ya. Jadi jangan sampai daripada orang kieu mendingan putus, ya putus pisan. Mendingan orang cerai, ya cerailah. Jangan mengatakan sesuatu yang sekiranya malah membahayakan kita. Dan terkadang terjadinya itu justru akibat dari suudzonnya kita kepada Allah dengan ucapan-ucapan kita. Jadi hati-hati. Hati-hati, kita selalu berharap jangan sampai tasya'um
pesimis gitu ya, kalau bahasa bebasnya mungkin, tapi harus optimis, harus ada tafaul, nih anak saya dinamakan Mubarak, biar anaknya berkah gitu ya. Jangan namain anaknya jelek karena kelakuannya jelek gitu ya, karena kelakuannya jelek karena jelek. Tetap tafaul, berharap baik dengan apa yang terjadi, meskipun itu belum terjadi, diharap ini terjadi dengan baik. Dan yang ketiga wala sofaro, dan tidak ada kesialan gara-gara sofar. Sofar itu ada yang mengatakan bahwa penyakit penyakit di perut itu, kayak di perutnya itu kayak sejenis dud gitu, bahasanya itu kayak cacing tapi cacing besar. Tapi ada yang mengatakan kayak kolera gitu, ada yang mengatakan juga kayak penyakit kuning gitu, jadi penyakit kuning itu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa sofar itu ya bulan Safar. Kenapa bulan Safar ditiadakan Nabi? Artinya tidak ada kesialan di bulan Safar. Bulan Safar itu baheula terkena bulan sial, bulan nu paling sial. Jadi kalau berangkat dagang gak mau Safar, nikah gak boleh bulan Safar. Cenah ulah nikah kena nah. Kenapa sosok putus ya pasti putus lah nikah gitu ya. Masa nikahnya nu hiji paeh nu hiji hirup kan pastinya tuh gitunya. Kena sok anu paeh ti heula kitu teh sieuna urang mah. Ulah pepeujeuh ulah nikah bulan Safar, kena sok anu paeh ti heula. Nya adatna nya paeh maka paeh bareng bae. Pasti ada yang paeh ti heula ting paehna make geus kolot tukang ngorakena kan teh apa, duka istrina heula, duka suamina heula, da jarang-jarang suami istri mati barang mah jarang gitu ya, biasanya mah aya saheula istrina heula. Istrina heula kayak karunya istrina heula mah loba dudanya lah ieu karena menganggap sial di bulan Safar itu dianggap sial, padahal salahna Safar naha gini disial-sialkeun. Safar teu tarima. Safar kan makhlukna Allah Ta'ala, kayak dituntut di yaumul hisab. Safar nuntut ka urang, maneh nyial-nyialkeun urang sih pedana gitu. Bulan Safar teh nuntut ka urangna pedana disial-sialkeun. Urang mah makhlukna Allah, diciptakeun Gusti Allah, lain karena pikeun sial. Hari mah sama, tidak ada namanya hari sial. Yang sial itu yang hari dimana di situ kita bermaksiat kepada Allah. Hari yang berkah yang mana di situ kita taat kepada Allah. Ini malam Ahad ini berkah bagi kita, gitu ya, insya Allah. Tapi nauzubillah, hari ini adalah hari sial bagi orang-orang yang mojok-mojok di para roek itu, bisa hari sial ya teh. Gitu ya. Alhamdulillah kita mah hari berkah. Kopi aya, segala ayahnya, segala ayah nundutan ayah nu sisi wa ayah gitunya. Nu ngoceh we dihareup ge aya gitunya. Nu buat anggeus ge aya. Anggeus itu teh ningali jam saudara. Gitu terus Safar yang pada akhirnya oleh Nabi, sebelum adanya Nabi Safar dianggap sial, setelahnya Nabi ada Safar itu diganti. Jadinya Safarul Khair. Jadi saya kemarin ditanyaan bulan-bulan teh Safar itu kudu nama Safarul Khair gitunya. Muharram, Safarul Khair, kumaha deui Muharram, Mulud, wah langsung mulud. Sayang berkat we artinya melek mereuna mulud koropak cantino gitu jajang muludan teh pan. Gitunya geus mulud. Daya Safar, jadi tidak ada kejelekan. Pada akhirnya tetap ulama mengatakan, ternyata ulama ahli ma'rifah ya, tapi ini saya enggak mengomentari. Sebagian ulama mengomentari, memang di bulan Safar ini khususnya ada yang mengatakan di hari Rebo Wakasan iraha. Rebo anu terakhir bulan Safar. Biasanya orang-orang tua yang masih ingat, ya Rebo Wakasan, Rebo terakhir bulan Safar, engke rebo terakhir tengke, karena ini mah karek tanggal 2-nya 3. Engke Safar, engke rebo terakhirna bulan Safar ieu disebutna rebo wakasan. Menurut sebagian arifin billah, memang di hari itu
turun sekitar 320 baliyat cobaan. Memang ada yang mengatakan Badul Arifin seperti itu. Dan disunahkan sholat sunnah berapa rakaat? 4 rakaat. Itu ya, ada yang malamnya. Kalau di sini di Cijoho mah saya lihat ya biasanya pagi ya. Masuk tato. Itu yang kita maca salamun qalamun salamun deh salamun. Intinya minta keselamatan. Pada akhirnya di bulan Safar ini kita selalu memintakan tercegahnya musibah-musibah yang besar. Semoga kita doa sering-sering dafil bala ya, sering doa dafil bala. Semoga di bulan Safar ini tertolak dari bala-bala yang membahayakan kita, jasad kita, agama kita, akidah kita. Apalagi berkaitan dengan bulan September, naudzubillah min dzalik, digabung Safar dengan September. Tapi pada akhirnya Allah yang melindungi kita. Tapi kalau kitanya nggak minta dilindungi mah ya gak jadi pahala. Tetap melakukan sholat qunut nazilah, tetap melakukan doa dafil bala, tetap berdoa bersama di setiap waktu agar kita semua terselamatkan dari bala-bala tersebut. Nafil barokah. Al-Fatihah. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.